Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut. Kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut. Dan yang terakhir, yang dimana juga menjadi sorotan, ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat. Yang sebagai informasi, dimana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk, dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah
disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPM ini prinsip. Menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR, kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang-petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025.
Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut. Kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut. Dan yang terakhir, yang dimana juga menjadi sorotan, ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat. Yang sebagai informasi, dimana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk, dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah
diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPM ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR, kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menjadi menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang-petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo, hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI.
Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut, kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut, dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini, dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat, yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk, dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan.
beberapa hari belakangan ini Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPM ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menggulirkan usahanya karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung, karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto, tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing, karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian. Ini cukup
dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut, kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut, dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat. Yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat,
layani rakyat yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR, kami ingin menyampaikan aspirasi. Reshuffle menteri-menteri itu malah mengganggu pemerintahan. Kami, Partai Buruh dan FSPMI, KSPI, mendukung Presiden Prabowo Subianto. Karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi menjadi menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini
dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut, kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut, dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat, yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai?
mau jadi menteri, ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR, kami ingin menyampaikan aspirasi. Reshuffle menteri-menteri itu malah mengganggu pemerintahan. Kami, Partai Buruh dan FSPMI, KSPI, mendukung Presiden Prabowo Subianto. Karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi menjadi menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo, hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut.
Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut. Kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut. Dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat. Yang sebagai informasi dimana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing. Karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu,
FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR, kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi menjadi menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya,
Kombes Ade Arysyam Indradi kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut, kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut, dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat, yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk, dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada
rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi menjadi menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo, hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh.
Untuk tuntutan pertama, Saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut. Kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut. Dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat. Yang sebagai informasi dimana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing. Karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR, kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar konsumsi
mengontrakan 3 kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi menggulirkan usahanya karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung, karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto, tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo, hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40% upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3,
Yang kelima, pengesahan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut, kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut, dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat, yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar undang-undang ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada undang-undang ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis
Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah, per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang-petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo, hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40% upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor,
kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut, kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut, dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat, yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar undang-undang ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk, dan isi daripada undang-undang ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menjadi menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres.
dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo, hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut, kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut, dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini, dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat
Yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar undang-undang ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk, dan isi daripada undang-undang ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menjadi menggulirkan usahanya, karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung, karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto, tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing.
Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40% upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut, kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut, dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini, dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat, yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh
ingin memastikan datang ke DPR RI agar undang-undang ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada undang-undang ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPM ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menjadi menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas.
turunkan harga beras, karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut, kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut, dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini, dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat, yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk, dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi
sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPM ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menjadi menggulirkan usahanya, karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung, karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto, tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing, karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras, itu sudah
hampir 40% upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut, kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut, dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini, dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat, yang sebagai informasi dimana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk, dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media,
Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing. Karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPM ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menjadi menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita.
Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan, dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut. Kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut. Dan yang terakhir, yang dimana juga menjadi sorotan, ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat. Yang sebagai informasi, dimana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk, dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga,
Yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPM ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR, kami ingin menyampaikan aspirasi. Reshuffle menteri-menteri itu malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menjadi menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang-petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40% upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025.
Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian, Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut, kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut, dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini, dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat, yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk, dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah
diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPM ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menjadi menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo, hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI.
Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut, kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut, dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat, yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk, dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan.
kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPM ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR, kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menjadi menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang-petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo, hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40% upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan juga mereka sempat melakukan long march tersebut
Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian. Ini cukup. Dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut, kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut, dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat, yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak
sebagaimana disampaikan oleh Presiden. Jangan menyakiti rakyat, layani rakyat. Yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah, per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang-petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki.
Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut. Kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut. Dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat. Yang sebagai informasi dimana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing. Karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin
dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai. Mau jadi menteri, ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR, kami ingin menyampaikan aspirasi. Reshuffle menteri-menteri itu malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang-petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut.
Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut. Kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut. Dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat. Yang sebagai informasi dimana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing. Karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip. Menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu,
FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang-petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya,
Kombes Ade Arysyam Indradi kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut. Kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut. Dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat. Yang sebagai informasi dimana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing. Karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip. Menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada
rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang-petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh.
Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut. Kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut. Dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat. Yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing. Karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip. Menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh
sudah bisa membayar kontrakan. 3 kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo, hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3,
Yang kelima, pengesahan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut, kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut, dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat, yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar undang-undang ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada undang-undang ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip. Menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis
Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah, per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang-petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo, hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor,
kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut, kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut, dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat, yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar undang-undang ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk, dan isi daripada undang-undang ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang-petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres.
dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut. Kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut. Dan yang terakhir, yang dimana juga menjadi sorotan, ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat
Yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar undang-undang ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada undang-undang ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPM ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang-petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing.
Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut. Kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut. Dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini, dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat. Yang sebagai informasi, dimana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh
datang ke DPR RI agar undang-undang ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada undang-undang ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPM ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang-petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras.
karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut. Kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut. Dan yang terakhir, yang dimana juga menjadi sorotan, ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat. Yang sebagai informasi, dimana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi
yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPM ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang-petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah
hampir 40% upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut. Kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut. Dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini, dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat. Yang sebagai informasi dimana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media,
Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPM ini prinsip. Menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah, per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang-petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita.
Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut. Kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut. Dan yang terakhir, yang dimana juga menjadi sorotan, ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat. Yang sebagai informasi, dimana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing. Karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga,
Yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPM ini prinsip. Menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat. Yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang-petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025.
Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian, Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut, kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut, dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini, dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat, yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk, dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah
diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPM ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menjadi menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo, hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI.
Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut, kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut, dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat, yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk, dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan.
kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPM ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menjadi menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan juga mereka sempat melakukan long march tersebut
Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian. Ini cukup. Dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut. Kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut. Dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat. Yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing. Karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak
sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat. Yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR, kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo, hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut
Ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut. Kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut. Dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat. Yang sebagai informasi dimana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing. Karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip. Menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai?
mau jadi menteri, ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR, kami ingin menyampaikan aspirasi. Reshuffle menteri-menteri itu malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi menjadi menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut.
Sebagai informasi saudara terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut. Kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut. Dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat. Yang sebagai informasi dimana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing. Karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu,
FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR, kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya,
Kombes Ade Arysyam Indradi kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut. Kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut. Dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat. Yang sebagai informasi dimana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing. Karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip. Menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat
gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang-petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo, hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian, Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan,
Kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut, kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut, dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat, yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja
bekerja lagi menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo, hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang.
Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut, kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut, dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat, yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar undang-undang ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk, dan isi daripada undang-undang ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menjadi menggulirkan usahanya, karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung, karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung?
Kami dukung Presiden Prabowo Subianto, tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo, hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut.
Kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut. Dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat. Yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar undang-undang ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada undang-undang ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing. Karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip. Menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan
SHGB, dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo, hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40% upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut. Kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut. Dan yang terakhir, yang dimana juga menjadi sorotan, ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat. Yang sebagai informasi, dimana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya.
pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar undang-undang ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada undang-undang ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip. Menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menggulirkan usahanya karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung, karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang, masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto, tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang-petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing, karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas
30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG, turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras, karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut. Kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut. Dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini, dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat. Yang sebagai informasi, dimana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk.
dan isi daripada undang-undang ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPM ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR, kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah, per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang-petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik
Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian, Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut, kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut, dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini, dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat, yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk, dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan
bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPM ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR, kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menjadi menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut, kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut, dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini, dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat, yang sebagai informasi dimana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk, dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto
hapus outsourcing. Karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPM ini prinsip. Menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR, kami ingin menyampaikan aspirasi. Reshuffle menteri-menteri itu malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40% upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025.
Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut, kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut, dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini, dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat, yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk, dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah
diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPM ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR, kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menjadi menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo, hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI.
Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut, kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut, dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat, yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan.
kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPM ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR, kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menggulirkan usahanya karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung, karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang, masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto, tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang-petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo, hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Koalisi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan juga mereka sempat melakukan long march tersebut
Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian. Ini cukup. Dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut. Kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut. Dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat. Yang sebagai informasi dimana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing. Karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip. Menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden
Jangan menyakiti rakyat, layani rakyat. Yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR, kami ingin menyampaikan aspirasi. Reshuffle menteri-menteri itu malah mengganggu pemerintahan. Kami, Partai Buruh dan FSPMI, KSPI, mendukung Presiden Prabowo Subianto. Karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menjadi menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah, per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang-petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo, hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini
dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut. Kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut. Dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat. Yang sebagai informasi dimana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing. Karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai?
mau jadi menteri, ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR, kami ingin menyampaikan aspirasi. Reshuffle menteri-menteri itu malah mengganggu pemerintahan. Kami, Partai Buruh dan FSPMI, KSPI, mendukung Presiden Prabowo Subianto. Karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi menjadi menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo, hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut.
Sebagai informasi saudara terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut. Kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut. Dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat. Yang sebagai informasi dimana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing. Karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR, kami ingin menyampaikan aspirasi
pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi menjadi menggulirkan usahanya karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto, tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian, Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya,
Kombes Ade Arysyam Indradi kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut. Kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut. Dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat. Yang sebagai informasi dimana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing. Karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPM ini prinsip menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada
rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi menjadi menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo, hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh.
Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut. Kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut. Dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat. Yang sebagai informasi dimana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing. Karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPM ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh
sudah bisa membayar kontrakan. 3 kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3,
Yang kelima, pengesahan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut, kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut, dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat, yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar undang-undang ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk. Dan isi daripada undang-undang ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menggulirkan usahanya karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung, karena itu kan nanti gratis
Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo, hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor,
kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut, kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut, dan yang terakhir yang dimana juga menjadi sorotan ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat, yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar undang-undang ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk, dan isi daripada undang-undang ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPM ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang-petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres.
dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo, hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40% upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Diketahui massa buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hingga Partai Buruh. Masa aksi melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan gedung DPR MPR RI. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan aksi para buruh pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, di mana mereka dari organisasi masing-masing juga membawa sejumlah alat peraga seperti bendera partai masing-masing, dan ini juga mereka sempat melakukan long march tersebut. Dan ini terlihat juga penjagaan dari pihak kepolisian ini cukup, dan juga jalan raya atau arus lalu lintas ini terpantau lancar sejauh ini. Dan saat datang, para buruh ini langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki. Tampak para buruh yang melakukan aksi tersebut ini dicat tubuhnya dan bertelanjang dada serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang. Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. Sebagai informasi saudara, terkait pengamanan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerjunkan sekitar 3.729.000 personil gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buruh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, kepada awak media sebelumnya. Sebagai informasi, adapun masa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama dari FSPMI dan Partai Buruh. Untuk tuntutan pertama, saudara, yakni penghapusan sistem outsourcing, kemudian penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan, kemudian pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, penegakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kelima, pengesahan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau PRT menjadi undang-undang. Kemudian untuk tuntutan selanjutnya, di mana penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun, kemudian pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan termasuk penghentian impor, kemudian pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut. Kemudian pembentukan panitia khusus atau pansus DPR RI terkait pagar laut. Dan yang terakhir, yang dimana juga menjadi sorotan, ini dimana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro rakyat
Yang sebagai informasi di mana Presiden Prabowo ini juga didesak untuk segera mereshuffle kabinetnya. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar undang-undang ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk, dan isi daripada undang-undang ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip, menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang-petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres. Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo hapus outsourcing.
Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40%. Upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.